Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah pelajaran yang ke-10 dan kita sekalian akan belajar tentang hidup yang benar. Dan contoh yang akan kita ambil, kita pelajari bersama pada hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Seorang tokoh yang sangat kita kenal, yaitu kisah Nuh dan keluarganya. Kita akan banyak belajar dari kehidupan Nuh, bagaimana ia tetap hidup benar, meskipun di tengah-tengah orang-orang yang hidup tidak benar. Satu teladan yang sangat kita perlukan di saat-saat dunia yang sedang berubah pada zaman ini. Sebelum kita akan bersama-sama mempelajarinya, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bertemu kembali Tuhan untuk bersama-sama saling belajar dari sabda Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa memfokuskan diri dalam pelajaran ini dan kemudian dapat menyerapnya dengan baik. Anugerahi kami dengan kemampuan untuk bisa menerapkan, kemudian mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kesalehan hidup kami Tuhan semakin nampak dari saat demi saat. Dan semuanya ini kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok yang akan kita pelajari bersama, sebagaimana yang sudah disampaikan di depan tadi, yaitu berkenaan dengan kehidupan yang benar, akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini berkenaan dengan kehidupan Nabi Nuh. Saudara sekalian dipersilakan untuk membaca secara pribadi dan dengan pelan menyerap semua pelajaran dari kitab Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Misalnya di dalam ayat yang ke-22 dituliskan kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kelihatannya dari catatan ini kita belajar, Nuh bukan hanya mendengar suara Tuhan. Nuh bukan hanya memperhatikan sabdanya, tetapi dia belajar taat, kemudian melakukan apa yang Tuhan sabdakan tersebut. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Orang yang bukan hanya mendengar, orang yang bukan hanya belajar, tetapi juga melakukan apa yang sudah dipelajarinya tersebut, terutama waktu mendengar sabda Tuhan. Kuncinya terletak bahwa dia percaya kepada Allah yang bersabda. Di dalam hal ini, Nuh begitu percaya kepada Allah yang telah bersabda kepadanya untuk membuat sesuatu, yaitu perahu yang besar. Meskipun semuanya itu tidak masuk akal baginya, tetapi dia percaya bahwa Allah memiliki maksud tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dia. Dan kepercayaannya kepada Allah, imannya kepada Tuhan tidak mengecewakan. Disampaikan di dalam ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semuanya, bukan sebagian-sebagian.
tapi semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya, apalagi ditambah tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Melakukan semua dan tepat seperti yang diperintahkan. Dia tidak berdebat atau mendebat Tuhan bagaimana ini dan itu, tetapi dia melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya tokoh Nuh menjadi inspirasi dan teladan bagi hidup di dalam kebenaran. Saudara sekalian, pengalaman Nuh dan keluarganya yang hidup benar, walau di tengah lingkungan kehidupan yang sudah rusak dan sulit pada waktu itu, menjadi teladan yang inspiratif tentang pola hidup yang benar bagi kita sekarang ini. Saudara sekalian, pelajaran ini sungguh menolong bagi kita sekalian di tengah-tengah dunia yang sedang berubah dan yang tidak menentu pada saat ini. Kata benar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan, itu baik hal dan hal-hal yang lain juga ada di sana, yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Klop, kira-kira demikian. Sesuatu yang sungguh-sungguh ada, benar-benar ada, benar-benar terjadi. Itu benar. Kemudian diartikan sebagai kelurusan hati, diartikan sebagai kejujuran. Jadi, kalau yang bersifat luar itu cocok dengan keadaan sesungguhnya, tidak ada kepalsuan di sana, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh terjadi. Dan di dalam batin disebut benar kalau hatinya lurus dan dia jujur. Jadi, merujuk pada arti di atas, maka kata kebenaran itu memiliki tolok ukur, memiliki ukuran yang jelas. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka tolok ukurnya tentunya adalah ketaatan kepada sabda Allah. Kenapa? Karena sabda Allah adalah benar. Apa yang disabdakannya adalah kebenaran. Allah mengetahui segala sesuatunya, dan dia tidak pernah menyesatkan seorang pun. Dan firman Allah adalah tulus dan lurus dan jujur. Tidak ada dolak-dalik di dalamnya. Dengan demikian, maka tolok ukurnya orang yang benar adalah firman Allah sendiri. Sabda Allah sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah teladan yang tepat bagi kita, bagi murid Kristus yang menyangkal diri. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, kita diberitahu, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi, orang yang berkenan kepada Allah, orang yang bisa hidup benar, adalah mereka yang percaya kepada sabda Allah, beriman kepada Dia yang telah bersabda kepada kita semua. Nuh menunjukkan hal itu. Karena dia percaya kepada Allah, maka sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun itu belum kelihatan, belum terpikirkan oleh dia,
bahkan mungkin tidak masuk akal. Namun, ia percaya kepada Allah. Tanda tanya, hambatan, pertanyaan, mungkin sindiran ada, namun dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena ia percaya kepada Allah. Karena ia beriman kepada Allah, sehingga ia menuruti sabda Allah sendiri. Kita lihat, Nuh memiliki hidup yang benar. Hanya satu yang Nuh tahu, bahwa Tuhan telah memerintahkannya. Dan ia memiliki tekad, ia harus menaatinya. Prinsip hidup yang dimiliki Nuh inilah yang menjadikannya benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Jadi prinsip terbaik bagi kita, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, agar memiliki hidup yang benar adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Taat kepada sabdanya. Jangan lupa, kita tidak akan bisa taat kepada Dia kalau kita tidak percaya kepada Dia. Kalau kita tidak percaya kepada Dia, pasti kita juga tidak akan percaya setiap kata yang disampaikannya untuk kita. Jadi, antara iman, antara kepercayaan dengan tindakan tidak bisa dipisah. Nuh percaya, maka dia bertindak. Karena dia bertindak, oleh karena kepercayaannya itu, dia disebut sebagai orang benar. Orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, bagian berikut berkenaan dengan kehidupan Nuh. Mari kita pelajari tentang nilai-nilai kehidupan Nuh. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup benar, kata ini diterjemahkan dari kata sadik, yang melukiskan watak Nuh dalam relasi dengan sesama, yaitu dia jujur atau benar. Itu kata sadik. Yang kedua, kita belajar, dia disebut sebagai tak bercela. Nah, kata Ibrani tamim berarti tidak bercela, dan ini melukiskan hasil sempurna dari seorang tukang bangunan yang andal. Bangunan hasil karyanya itu lengkap, sempurna, tidak bercacat. Diukur dari mana? Diukur dari rancangan awalnya. Jadi kalau dirancangnya ukurannya berapa? Kenyataannya ukurannya persis seperti yang dirancangkan. Nah, Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan Allah, sehingga ia disebut tidak bercela. Hasil karyanya lengkap seperti yang diperintahkan Tuhan, sempurna seperti yang diperintahkan Tuhan, dan tidak bercacat sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan baginya. Catatan kita yang ketiga, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa aslinya berarti berjalan bersama Allah. Artinya, Nuh memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Tidak mungkin seseorang itu bisa mengenal hati orang lain kalau tidak memiliki keakraban dengan orang tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa mengenal kehendak Allah kalau kita tidak akrab dengan Tuhan. Kalau kita tidak hidup bergaul karib dengan Tuhan, mana mungkin kita bisa mengetahui isi hati Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengetahui apa yang menyenangkan hatinya? Nah, itu sebabnya Nuh disebut sebagai orang yang berjalan bersama Allah atau hidup bergaul dengan Tuhan. Maknanya adalah bahwa dia hidup karib dengan Allah. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa karena dia karib dengan Allah, dia akrab dengan Allah, sehingga Allah berkenan mengungkapkan isi hatinya, kemudian menyiapkan Nuh untuk diselamatkan, sehingga Nuh diperintahkan untuk menyiapkan bahtera bagi keluarganya. Yang menarik di sini, Nuh juga taat kepada dia, karena dia tahu bahwa apa yang disabdakannya pasti jadi, karena Tuhan tahu apa yang terjadi di masa-masa depan. Kemudian, pelajaran kita yang berikutnya adalah bagaimana tetap hidup benar atau tetap hidup dalam kebenaran. Ini ditulis dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi saudara sekalian bisa belajar dari sana secara pribadi. Karena kita tahu bahwa hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah merawat, memelihara, dan mempertahankan. Pada waktu orang mencapai puncak keberhasilannya, karena usahanya yang begitu hebat, begitu gigih, begitu kuat, sehingga dia berhasil dengan baik, kemudian yang paling sulit, bagaimana ia tetap mempertahankan kesuksesannya tersebut. Banyak orang yang sudah sampai kepada puncaknya, kemudian anjlok turun kembali. Nah, kalau itu di dalam soal karier, apalagi soal hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita tetap mempertahankan hidup yang benar. Nuh menjadi contoh yang baik bagi kita. Nomor 1, Nuh memelihara hidup yang saleh di tengah lingkungan yang tidak mendukung untuk kehidupan salehnya, dengan cara memeliharanya dalam ketaatan kepada sabda Allah. Jadi rupanya, untuk memelihara, mempertahankan, merawat kehidupan yang benar, tidak bisa lepas dari keakraban dengan Allah. Tidak bisa lepas dari sabda Allah. Dia tetap beriman kepada Allah. Itu sebabnya kita mengingat kembali dalam kitab Ibrani tadi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Dia menjaga kehidupannya yang benar dengan cara tetap beriman kepada Allah. Tetap percaya kepada Allah. Meskipun di tengah-tengah dunia yang pada waktu itu tidak percaya kepada Allah. Catatan kita yang kedua. Nuh tetap memelihara hidup yang saleh di tengah lingkungan yang tidak mendukung untuk kehidupan salehnya dengan cara bergaul atau berjalan dengan Allah. Artinya hidup akrab atau karib dengan Allah.
disebutkan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi, dia dikenal sebagai seorang yang benar, sebagai seorang yang tidak bercela, karena ia hidup bergaul dengan Allah. Ia hidup akrab, hidup karib dengan Allah. Kemudian, kita tahu bukan hanya soal karibnya dengan Allah, tetapi Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan firman Allah. Nuh taat kepada Allah, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jangan lupa dikatakan, demikianlah dilakukannya. Jadi kelihatannya tetap menjaga kehidupan yang benar, tidak pernah lepas dari keakraban dengan Tuhan Allah sendiri. Saudara, kesimpulannya bagi kita, perjuangan untuk mempertahankan kehidupan yang benar memerlukan perjuangan yang maksimal. Jadi tidak bisa sambil lalu, tidak bisa ala kadarnya, tidak bisa. Tetapi ini memerlukan perjuangan yang maksimal. Hidup karib dengan Allah, hidup akrab dengan Tuhan, perlu perjuangan. Karena lingkungan kita sering mencoba menggoda kita untuk melupakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap menjaga kehidupan, relasi yang akrab dengan Allah. Karena dengan relasi yang akrab dengan Tuhan, kita dapat mengerti hati Tuhan. Kita dapat mengerti kehendak-Nya. Kita dapat mengerti rencananya bagi kita secara pribadi. Dan iman yang diwujudkan dalam ketaatan sangat diperlukan untuk memelihara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, terima kasih. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Berkenaan dengan hidup yang benar, ditambah bagaimana mempertahankannya. Biarlah ini semuanya menjadi pemacu hidup kita, supaya kita tetap berjalan bersama dengan Allah. Kiranya teladan Nuh akan terus terngiang di dalam telinga kita dan tergores di dalam hati kita, sehingga kita pun mengikuti teladannya yang hidup karib dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami dianugerahi teladan yang baik untuk hidup benar pada saat ini. Kami mempersembahkan seluruh doa kami dan hidup kami kepadamu ya Tuhan, dan namamu diagungkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, sampai berjumpa pada rekaman-rekaman kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.